Ah, sekali 1 biji doang. Ah, 1 biji doang. Susah kali. Jeng. Mau kemana, Mak? Nggak kemana-mana, ngerumput aja. Semisal dilamar Mister terima kasih, mau nggak, Mak? Ngapain dilamar sama scammer? Sorry ya, saya nggak mau sama bule scammer. Yang mau ngelamar saya yang kaya-kaya banyak. Yang jelas saya udah tahu company-nya apa, perusahaannya apa, usahanya apa, bisnisnya apa. Ngapain dilamar sama scammer? Take me to your heart. Biar tetap tong pewong ya, Mak. Ini yang nge-spam ku blok ya. Sekarang ada pacar nggak, Kak? Ada, masih 2. Kemarin 4. Aku putusin 2, terus sisa 2. Nah sekarang aku lagi PDKT lagi sama 1 cowok lagi. Kalau misalkan sampai aku jadian sama dia, berarti pacarku sekarang ada 3 lagi. Judul lagunya apa, Kak? Ini aku album Michael and Truel. Michael and Truel, you know? Mau daftar Miss Mak gimana? Misal Miss Queen. Banyak amat, Kak, pacarnya. Harus. Kita itu ya harus punya pacar banyak untuk jadi cadangan. Jadi di saat di saat kita diputusin sama 1 cowok, atau kita ditinggalin sama 1 cowok, atau cowok itu selingkuhin kita nggak sedih. Kita nggak sedih jadinya. Biar ala-ala Vina, kamu punya uang. Biar mau ala-ala Vina, emang kamu punya uang. Aman, Kak, ngomong pacar sini. Pacarku nggak main sosial media. Pacarku udah kakek-kakek semua. Ya, jadi aman. Aku mau ngomong di sini, ngomong di Igoy, ngomong dimanapun, pacarku tuh udah kakek-kakek, nggak main sosial media. Jadi sangat aman gitu. Tips, Kak, pengen
turunin berat badan tapi males olahraga. Vesta Slim Herbal sayang, ya. Iya Herianti, cucu kali dia ngebom loh, cucu, ya kan? Mak komen kasus NM sekarang nggak urus. Mak kalau pacarmu juga selingkuh gimana? I don't care sayang, ya. Selagi uangnya masih mengalir, I don't care. Nggak apa-apa. Kakek-kakek yang penting uangnya. Yes, of course. Jadi I don't care. Kalau misalnya dia mau selingkuh, selingkuh sayang. Pergi kau sana selingkuh ya. Satu hari dia mau ngewong satu lontong sayur, I don't care ya. Selagi uangmu bisa tetap ku nikmati, aku nggak peduli. Kau mau selingkuh kek, mau apa kek, orang aku nggak pakai hati kok. Aku nggak cinta, nggak ada yang aku cinta. Semua pacarku aku nggak ada yang cinta. Udah restock sayang. Mak habis keramas, habis ngewong ya mak. Aku yang ngewong kemarin itu loh. Kan aku mau mandi, aku bilang kan. Pas aku bilang habis live aku mau mandi. Ternyata live-nya sampai malam kan. Gara-gara kalian itu. Jadi aku gak berani mandi malam. Tekotek toh mau keramas tengah malam. Takutnya aku malah sakit, masuk angin. Tapi walaupun badanku memang udah capek. Makanya tadi aku panggil Mbak Ros untuk masas gitu loh. Makanya setelah masas karena badanku lengket. Karena kemarin juga aku selesai ngewong gitu kan, belum keramas. Ya udahlah tadi aku langsung keramas. Karena besok aku harus fly ke Jakarta. Jadi besok aku jam 11 sudah ke airport. Karena pesawatku jam 1 fly ke Jakarta. Hari ini mau kemana? Gak kemana-mana sayang. Di rumah aja. Kak keranjangnya mana? Di orange sayang. Aku gak ngerti di sini. Aku bingung kalau di TikTok ini. Di orange aja dulu ya. Nanti aku masih seleksi orang untuk jadi staffku untuk ngurus sosial media. Sebulan dikasih berapa sama pacar mak? Aku nggak dikasih bulanan sayang. Tapi kalau aku butuh aku tinggal ngomong. Ya kalau bule, kalau kita relationship itu jangan pernah bicara tentang uang bulanan. Kecuali kalian sudah menikah. Relationship dan married itu beda ya, konteksnya beda. Kalau relationship, kalau memang dia menawarkan diri, oh kamu jangan kerja lagi ya, aku kasih kamu, tuh benar kata Desi tuh. Desi itu suaminya orang bule, suaminya orang Belanda. Jadi kalau misalkan kayak relationship, kalau misalkan bule itu yang menawarkan, aku mau kasih kamu uang bulanan, bisa nggak gitu, tapi kamu nggak usah kerja, nggak usah capek, it's okay. Kamu bilang oke, gitu kan, dengan persyaratan apa yang dikasih sama dia. Tapi kalau misalkan kayak belum nikah, masih relationship, terus kalian minta uang bulanan, ya itu aneh namanya. Nggak bisa, sama bule itu nggak bisa. Nggak semua bule mau. Kecuali ditawarin, bener. Kecuali memang ditawarin. Mau nggak kamu aku kasih bulanan? Kamu nggak usah capek-capek kerja. Pokoknya setiap bulan aku kirimin uang untuk bayar tempat tinggal, untuk makan, untuk jajan, untuk belanja. Kita set yes dong. Jangan bilang tidak. Tapi kalau dia tidak menawarkan itu, ya jangan pernah minta kamu harus ngasih aku uang bulanan. Jangan, kabur dia langsung. Tapi pakai trik. Ya kayak aku nggak pernah minta uang bulanan, tapi sekali aku minta, aku butuh nih, aku mau bikin bisnis ini, bisa nggak kamu support aku? Kalau kamu nggak mau support, kamu jadi investor ya, ala-ala kayak gitu kan. Jadi investor, dia kan nggak mungkin mau jadi investor, dia aja di negara berbeda. Pasti ditanya kamu butuh berapa emangnya, kayak gitu. Baru kita sebutin nominalnya. Ya karena kita udah sering ngasih dia ngewong gretong, kita selama ini kita care sama dia, kita pecongan, kita nggak pernah minta apa-apa. Di saat kita minta uang besar, pasti cair. Pasti cair. Aku bikin butik ini ya, butikku nih ya, yang insya Allah, masya Allah, tabarakallah harus sebut kayak gitu. Itu bulan depan grand opening, itu habis udah berapa ratus juta loh. Itu uang dari mana? Uang dari pacar-pacarku. Kak aku doain yang ini jodoh ya. Aku sih mau jodoh mau enggak masalah sayang. Yang penting aku di saat aku relationship sama dia aku nggak rugi. Aku nggak mau ngerugiin diriku sendiri pacaran terus aku nggak dapat apa-apa, nggak mau aku.
berdoa dulu. Berdoa dulu, abis itu langsung kita manifesting. Karena yang kupikirkan di usia aku yang 40 tahun ini hanya butuh ketenangan, hanya butuh bahagia, ya aku udah dapat semuanya. Coba, apalagi aku nggak punya tanggung jawab, ya orang tuaku, aku nggak nafkahin orang tuaku, ya kan, aku nggak punya tanggung jawab. Rumah di kampung di Kalimantan udah ada besar, keluarga aku, adikku semua udah selesai ku sekolahkan, ya kan, bisnis ada, uang ada, alhamdulillahnya. Terkenal udah pernah gitu kan. Apalagi semua udah ku alamin. Jadi yang sekarang kubutuhkan tuh hanya tenang, bahagia. Aku mau makan, aku bisa beli makan apapun itu, mau makanan mahal mau makanan murah. Aku mau jalan-jalan, aku bisa beli tiket, bisa beli hotel, bayar hotel gitu loh. Aku mau jajan apapun, aku mau pergi kemana pun ya ada uangnya gitu loh. Walaupun nggak perlu mewah, hidup itu nggak perlu mewah-mewah. Aku udah ngerasain hidup mewah, ya 19 tahun aku Jakarta, aku udah ngerasain hidup mewah. Terkenal pernah siapa ya? Berarti kau nggak kau yang baru, kau baru menetas kalau kau nggak tahu aku. Kau handphonemu smartphone kan? Your phone is smartphone, right? Maybe you can check on Instagram, on Google. Maybe you can check Gabby Vesta. Maybe you know who I am. Kalau kau bilang terkenal siapa ya? Kau aja bisa nonton aku, iya kan? Kau aja bisa nonton aku sekarang live. Anak baru dia, iya. Kau berarti kau baru menetas. Laras, butiknya kapan? Bulan depan insya Allah. Aku masih stres banget guys, belum kelar tadi ini tukang, makanya tadi tukang terus anak buahnya jatuh lah. Aduh, aku bilang capek banget. Capek aku nih. Cuma aku berusaha untuk udah Gaby jangan stres. Sebenarnya aku stres. Sebenarnya aku stres, makanya aku live terus. Aku stres sebenarnya dengan drama-drama staff, drama bisnis. Aduh. Cuma aku berusaha manifesting, nggak boleh stres gitu loh. Cantik. Makasih aja. Thank you Berry. Biasa kulitku tuh benar-benar kayak glowing gitu. Tetap semangat ya Gap, lancar jaya buat segala usahanya, amin. Capek ngehong. Aku udah masak tadi hari ini, udah relax badanku. Makanya kata Mbak Ros, Kak Gaby masuk angin loh ini katanya. Badannya semuanya urat-uratnya tegang banget. Aku bilang iyalah, bis ngewong kemarin aku bolak-balik. Aku bilang gimana gak masuk angin, ngewongnya di tengah matahari begending di dalam air, dalam kolam renang. Kayak mana? Terus masih basah-basah, terus diangkat ke kasur. Ya kena AC-nya brr, kipas angin brr di vilanya dia. Kayak mana? Masuk angin lah. Iya kan? Kak Gap, Kak Yaya cerai. Yaya siapa? Yaya siapa? Hah? Kalian ini ya komen yang nggak jelas. Komen perihal yang aku nggak tahu menau. Komen perihal yang aku nggak kenal. Komen perihal yang Yaya, Raisa, Kak nggak tahu aku. Mau Raisa ke Raiso ke Raisi ke, nggak penting, nggak urusanku. Bukan adikku, bukan kakakku, bukan anakku, bukan ponakanku, bukan sepupuku, bukan keluargaku. Ngapain juga aku ngurusin mereka? Nggak penting, ngurusin orang-orang tuh nggak penting. Yang kuurusin itu gimana hidupku. Aku makan apa ya hari ini ya? Aduh pengen makan enak. Pengen jalan kemana ya? Belanja apa ya? Kayak gitu.
Ngapain ngurusin hidup orang? Nggak penting. Isa Sega nggak usah diurus dalam penjara. Nggak usah diurusin. Dia bisa ngurus dirinya sendiri. Paling harus diurusin dia, jenggot kumisnya dia pasti numbuh itu. Gimana dia mau cabutnya? Simpati dikit dong. Kak, ngapain kok simpati? Bukan urusan gue. Dia cerai ya memang karena memang hidupnya rumah tangganya bermasalah. Yang kita juga nggak pernah tahu apa permasalahannya. Ngapain kita simpati? Sahabatku bukan, temanku bukan, kenal enggak. Ngapain aku harus simpati? Simpati itu kalau misalkan kayak ada orang meninggal, orang sakit, mau artis kayak mau siapa, baru kita bersimpati. Si mendosat aja kan. Iya kan? Repot, harus menuntut orang, harus bersimpati sama ini, harus ngurusin kasus ini. Nggak penting. Nggak penting, bukan urusanku. Bukan urusanku, nggak mau aku. Nggak mau aku ikut campur urusan-urusan yang menurut aku yang nggak ada faedahnya untuk ku bahas, untuk ku tanggapin. Kak, kalau pakai veneer gitu bau jigong nggak? Bau jigong kalau misalkan di ahli gigi. Kalau di dokter gigi dengan harga yang puluhan juta bahkan ratusan juta, itu tidak akan pernah ada sejarah baunya. Apalagi kalau kalian rajin rawat per 3 bulan sekali gitu. Jadi kalau veneer ya, veneer, behel itu harus dirawat. Kalau behel itu per 2 minggu sekali, harus tarik, harus bersihkan gitu kan. Kalau veneer itu per 3 bulan sekali, 2 bulan atau 3 bulan sekali. 3 bulan tuh maksimal. Jadi nggak akan bau kalau misalkan kalian lakukan di dokter. Tapi kalau di tukang gigi itu pasti bau. Itu pasti bau sampah, bau got, bau comberan, itu pasti. Kayak di salon-salon, tukang gigi, nah itu pasti bau. Kalau gigiku ini 37 juta terus bau, ku demo dokter Irma itu. Bangke, iya kan? Kalau gigiku ini 30 juta ini sampai bau napasku, ku demo dokter Irma. Buktinya dari 2019 atau 2018 ya, aku lupa. Sampai sekarang. Makanya aku mau sesibuk apapun pasti aku mampir ke Jakarta itu untuk bersihin gigi, karang gigi dan lain-lain. Makanya kata dokter Irma, dia puji sama semua customernya, dibilang katanya Gaby tuh paling rajin loh, walaupun dia jauh di Bali, dia nggak bisa percaya sama klinik gigi di Bali, pasti dia terbang ke Jakarta hanya untuk bersihkan gigi. Yang mehong nggak bawang ya Gaby, nggak akan bawang karena kita yang mehong itu kan tahapnya aja beda. Aku tahapnya aja 3 kali datang ke dokter gigi. Pertama cek, habis itu masukin ke lab. Kedua kita di veneer sementara ya. Kedua kita dibersihkan giginya itu, terus kayak di laser, pokoknya di treatment kayak gitu, dilapis pakai veneer sementara. Ketiga baru pemasangan. Jadi 3 kali datang itu dalam 1 bulan, dalam 1 bulan kalau nggak salah. Kalau di Belanda memang diwajibkan kontrol gigi gap 2 kali setahun buat bersihin karang gigi ya kan? Kalian nih nanya MGI, aku udah posting kontenku itu yang nonton MGI, udah ada di situ, pakai voice over. Tadi nanya egonya apa, di profil TikTokku ini kan ada. Tolong dong, punya jari diklik dulu profilnya, diklik dulu VT-nya. Jangan sampai nge-spam nanya. Makanya aku cuekin dari tadi. Aku lagi berak. Ya udah, mudah-mudahan keluarnya batu lah ya. Kalau mati kudu dicabut lagi nggak, Mak? Ya walau alam sih ya, sebenarnya sih memang ya harus, nggak ngerti juga lah aku.
dalam hukumnya apa. Tapi setauku sih memang harus dilepas sih, kayak implan apa semuanya kalau kita metong tuh sebenarnya memang harus dilepas. Kalau bisa sebelum kita metong. Mak pernah ketemu orang veneer murah yang mulutnya bawang teong? Pernah lah. Pernah, tapi kalau aku langsung kubom. Kikinya digigis dulu gak kak? Iya dikikis. Kalau aku langsung aku bilang mulutmu bau sampah, aku bilang veneermu ini veneer murah ya, aku bilang salon ya. Iya mak, kadang-kadang aku tanya gitu kan pas aku nyium baunya gitu kan, bau. Aku bilang kau veneer di mana? Di ini mak, di salon ini, katanya murah loh ini. Aku bilang iya emang murah sih, aku bilang tapi kau sadar nggak? Aku bilang mulutmu bau sampah, aku gituin. Aku langsung kubom guys. Aku kalau ada teman-temanku kayak gitu, aku nggak peduli dia tersinggung atau nggak, daripada orang lain nanti nggak nyaman jalan bareng dia kan. Lebih baik ku bom dulu langsung depan dia biar dia sadar. Biasa dia udah sadar kayak gitu, masa sih mah bau sampah. Aku bilang memang kau nggak ngerasa. Aku ya kalau misalkan kayak aku udah ngerasa kayak mulutku nggak nyaman ya, aku udah nggak pede loh. Kadang-kadang aku tanya orang temanku ya, bau nggak mulutku? Nafasku bau nggak? Enggak kok katanya. Tapi aku perasaan mulutku udah asem gitu loh. Itu pasti aku pengen cepet-cepet entah cari air putih atau cari permen. Tapi makanya bingung sama orang yang kayak mulutnya bau, tapi dia nggak sadar dengan mulutnya bau gitu. Kayak orang kayak ketiaknya bau gitu, tapi dia nggak sadar dengan bau ketiaknya. Aku heran, beneran. Kok bisa ya? Aku nggak ngerokok. Baru FYP ku veneer bau surga. Tapi itu biasanya memang nggak sadar kak. Kok bisa ya? Aku aja kalau misalkan kayak kalau misalkan kayak badanku ya, kayak misalkan aku pakai deodoran nih. Kita kan full seharian misalkan kayak aktivitas di luar rumah, habis panas kenapa? Biasa kayak keringat kita kan ada sedikit basah kan. Aku aja kadang-kadang ini ketiakku bau nggak ya? Kadang-kadang aku cari toilet dulu, aku giniin dulu nih. Aku giniin, oh nggak bau. Kayak gitu, makanya aku tuh selalu bawa parfum kecil dalam tasku. Aku tuh selalu bawa parfum kecil. Jadi kadang-kadang ada tempat parfum guys. Kalau kalian misalkan nggak ada ini, ada nih. Mana ya? Percaya, ada tempat parfum kecil, itu bisa disalin. Beli di ini pun ada. Beli di online. Kalian bisa beli di online. Kayak di Oren atau di mana. Jadi kalian tuh bisa salin parfum kalian di situ, nih, kayak gini. Jadi kalian tuh bisa salin parfum kalian ke sini. Misalkan parfum kan botolnya kan besar-besar kan. Nah kayak gini nih. Misalnya kayak gini nih, parfum kan besar-besar kan. Tinggal lepas aja kayak gini. Nggak perlu di sini. Dari sini aja. Nah dari bawah gini nih. Tuh. Udah kayak gini. Itu namanya aromatizer. Nah benar, gue juga punya gap praktis emang iya. Kayak gini aja nah. Jadi dibawa kemanapun. Ini kan kecil. Ini masuk kantong pun juga bisa. Kalau aku mix. Jadi ini kan parfum mahal. Aku mix sama parfum yang agak murah. Nah misalkan kayak parfum ini nih. Ini kan parfum Arab nih. Nah aku mix sama parfum Arab ini kadang. Jadi kayak gitu. Jadi warnanya tuh unik. Warnanya unik yang udah penuh. Yang orang tuh nebak-nebak pakai parfum apa ya gitu. Nah udah penuh nih. Udah. Kayak gitu. Atomizer kali. Nah, nggak tahu itu ada yang komen. Aku nggak tahu apa namanya. Intinya ini ada di Oren. Di TikTok pun ada kok, TikTok Shop. Beli aja. Bagus tas Muma. Ini aku beli di ini. Beli di Bangkok. Di Oren sini.
Oren sama TikTok Indonesia ada tapi PO lama. Ternyata Bangkok ada langsung. Ini aku beli di TikTok tapi TikTok Bangkok tuh. Iya kan? Jujur kan? Jujur kan? Suka kali aku. Memang ku incar ini dari itu. Cuma di Indonesia aku main PO. Kalau di Bangkok dia enggak. Hari ini pesan, besok langsung nyampe. Ala-ala herpes ya, Mak. Iya, ala-ala penyakit herpes tuh. Ya kan? Cantik ya. Cantik ya. Tas cemplang-cemplung. Ini buat hari-hari, buat daily. Bangkok the best lah ya kan? Ini buat hari-hari. Jadi semua masuk di sini nih. Tuh, semua masuk. Tripod masuk. Ini untuk live tempelin ke kaca masuk. Parfum masuk. Semua masuk. Vesta Slim Herbal masuk. Ini hand sanitizer masuk. Kipas angin masuk. Semua masuk. Untuk yang jompo-jompo masuk. Semua masuk dalam ini. Tolak angin masuk. Tas Doraemon ini. Ya namanya udah jompo. Kalau jompo tuh bawa ini. Minyak kayu putih. Inhaler. Yang aku bawa. Ini masuk. Candy masuk. Plecong masuk. Semua masuk sayang. Semua masuk ya. Ya semua masuk ya. Masuk semua. Tuh dompet masuk. Hermes masuk. Tuh kan. Punya. Ini bagus banget guys. Punya Mesti nih. Brand Mesti. Bagus banget. Aku rekomen. Semua masuk pokoknya. Masuk. Semua masuk. Iya kan. Kaca masuk. Ini kartu nama lawyer masuk. Iya kan. Voucher makan di Platinum masuk. Ini kartu Thailandku masuk. Iya kan. Iya. Duta jangan lupa. Kalau Duta cukup M-Banking sayang. Kalau Duta itu ada di sini. Di ATM. Nah di ATM. Kalau sini aku nggak ada rupiah nih. Oh ada rupiahku. Kok ada rupiah ya? Ini duit dari mana? Rupiah ya 6, 70 ada 70.000. Sama ada duit Dubai. Ada dirham. Kok ada duit rupiah ya? Aku tuh jarang bawa duit ini loh. Jarang bawa uang cash loh. Dari gua kayak. Iya kok ada ya duit ini ya. Lumayan lah ini buat besok makan di bandara. Iya kan? Buat tambah-tambahan bayar taksi besok. Sepil harga dompet mah. Ini aku beli second di Jepang. Beli second aku sama tas LV yang Alma. Itu 27 juta ya. Ada struknya kok. Aku beli second di Jepang guys. Tuh Ken Dedes maskap. Ngintip aja ya. Ken Dedes maskap. Iya kan. Mana sih? Plecong. Plecong saset. Maskap kan. Maskap kan. Plecong saset. Maskap. Ada ini. Ini harganya ya. Ini aku beli di Jepang. 274.000 yen. 27 juta. Mana sih? Teksnya. Ya 274.000 yen. Berapa tuh? Berapa tuh? Jadi aku belinya 247.000 yen. Berarti berapa itu guys? Gap lo nggak makan? Udah makan aku. Udah makan endul banget aku makan. Makan sayur asem. Terus nasi bakar. 29 juta. Udah lama tasnya kak. 29 juta. Udah lumayan lama ini.
tahun 2023. Ada tasnya, masih ada tasnya. Aku beli 2 tas sama dompet. 26, 8, pokoknya intinya 26 apa 27 lah. 2 tapi ya, dompet sama tas aku beli second. Kalau di Jepang itu suka cus. Kalau di Jepang itu murah-murah guys. Jepang tuh murah-murah banget. Jepang itu kan banyak toko second hand tuh kan, toko second hand yang high brand semuanya. Itu kayak di Tokyo, itu tuh Tokyo tuh banyak banget. Di Tokyo, di Ginza, itu banyak murah-murah di sana. Makanya kalau kalian mau beli yang high brand, nggak usah beli yang baru-baru, sama aja. Beli aja second. Orang kita buat pakai kok kan. Second hand di Jepang murah, iya kan, murah kan. Jepang tuh murah guys. Makanya aku suka belanja di Jepang itu. Kayak kita sana ya nyari ya. Aku ya waktu itu masuk toko second hand ada jaket, sweaternya Balenciaga ada dikit banget bolongnya guys, bener-bener dikit banget bolongnya. Cuma aku besoknya itu harus balik ke Indonesia, gitu loh. Dikit banget bolongnya, harganya itu cuma 4 jutaan. Kalau dirupiahin, 4 jutaan. 4 jutaan apa 5 jutaan gitu, 4 jutaan kalau nggak salah dirupiahin. Aku nggak beli karena aku udah mau balik, aku nggak megang uang yen lagi. Kalau kita bayar pakai card gitu kan kena apa sih namanya, potongannya kan lumayan besar kan. Maka aku bilang aku nggak megang yen lagi, ya udahlah. Bener gak sih Raisa suaminya selingkuh? Iya, selingkuh sama aku lakinya. Aku jadi pelakornya. Nyanyi Mak Gep, mau nyanyi apa? Kak Gebi balinya di mana? Aku balinya di Nusa Penida. Belum sampai ke luar negara. I nak try lah pergi ke luar negara, tapi nantilah ya, kita lagi cari tim. Kak Gap kan sering ke Bangkok pakai Air Asia, apakah ketat Kak? Kebetulan saya nggak beli bagasi Kak. Aku pakai Air Asia kalau ke Bangkok itu cuma 1 kali seumur hidup. Aku kurang suka pakai Air Asia. Emang murah harganya, tapi mereka itu ribetnya seribet-ribetnya. Bagasi kita kabin 7 kilo, bener-bener harus 7 kilo. Nggak boleh lebih 2 on 3 on. Benar-benar kita disuruh harus keluarin barang-barang kita dari kabin itu. Pengecekannya 2 kali. Pengecekan di depan pas kita check-in, pengecekan lagi pas kita mau naik pesawat. Itu Air Asia tuh. Makanya aku males. Enak naik batik. Udah naik batik dapat bagasi 20 kilo, ya kan? Terus apa namanya, kabinnya 7 kilo. Terus paling kalau misalkan kayak bagasi kita ya, kelebihan misalkan 20 kilo kan. Terus bagasi kita isinya 22 kilo. Dia nggak suruh keluarin tuh, biarin aja 22 kilo itu 2 kilonya nggak masalah. Atau 21 kilo. Atau kabin kita gitu kan. Kabin kita misalkan kayak 8 kilo gitu kan. Udah nggak disuruh keluarin. Kalau Air Asia ribet. Beneran, cuma ya kalau misalkan emang kalian mau terbang cari yang murah ya pakai Air Asia sih. Cuma nggak dapat bagasi ya. Air Asia tuh beli lagi bagasi di luar bagasi, harga itu di luar bagasi. Kak, ukuran 20 bisa kan ya masuk kabin Air Asia? Nggak akan bisa lah. Kabin itu koper 10 kilo. Koper 10 kilo dan isinya harus 7 kilo. 20 kilo itu bagasi. Mana ada cerita koper 20 kilo bisa masuk ke kabin. Kau pun ngada-ngada. Itu namanya kau mengada ulah. Tengok Mami Isa sana. Kenapa nggak kau aja sama keluargamu, sama nenekmu yang udah dalam kubur kau bawa ke sana? Tengok dia dalam penjara. Maksudnya ukuran 20 Kak, ya nggak akan bisa. Koper kabin tuh ukuran 10 kilo.
ukuran 20 kilo itu koper bagasi, bukan kabin. Kau bawa aja ya, nengok Isa Sega, nenek kau yang udah dalam kubur, kakekmu apa semuanya yang udah metal ya, kau bawa pergi aja, bawa ke sana ngelihat dia. Ngapain kau ngajakin aku? Kok ada bulu mata? Jangan-jangan bulu mataku yang semalam ini. Oh enggak lah ini. Entok di mana Kak? Entok masih diternak tuh sama petani entok. Enggak, belum mata. Akak, Bali murah tak untuk vacation? Kamu compare sama apa dulu nih? Kalau kamu compare sama siapa dulu soalnya? Kalau mau dibilang murah ya karena aku udah tinggal di Bali 5 tahun, ya murah-murah aja sih. Tapi masih tetap murah lah. Brunei dolar, oh murah lah. Bila you from Brunei, bila you dari Brunei datang ke Indonesia, datang ke Bali, murah. Murah sangat. Sebab Brunei kan everything you need to pay with dollar kan. Murah lah. Kak Gap pakai fondinya apa Kak? Ngapain aku mau tidur pakai foundation? Kau pun gila-gila. Gap di mana kontrakan murah di Bali? Aku bukan agent sayang. Kak, judul lagunya dong. Ini Michael Turok album. Michael Turok guys. No way, no way, no kissing. Welcome, Johnson. Apakah kalau yang tadi itu judul Mak ayah kita siapa sekarang? Genderuwo, butuh ijo. Pokoknya jenis-jenis hantu. Mak aku tinggal sama kau boleh mak? Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau ada orang tinggal sama aku. I need privacy. Tadang. Terus mama kita hantu juga? Enggak lah, aku manusia. Laki-lakiku aja hantu. Genderuwo, butuh ijo. Apalagi? Finirku bikin di dokter gigi Irma, DRG Irma, igoinya. When lasting for so long. Kan? Jadi ceritanya di Hong hantu dong mak. Iyalah. That's why you go away, I know. Kau udah gak pernah lab di Igoi lagi. Aku gak bisa lab di Igoi, gak tahu Igoiku itu. Padahal aku Igoiku yang sekarang itu Igoi baru, yang Igoi lama sih sebenarnya. Cuma kan gak pernah ada masalah apa-apa. Gak bisa live aku di sana. Gak bisa live aku. Anda tidak bisa live katanya. Bingung kan? Igoi itu gak jelas.
mamaku sayang. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Kak jangan lupa mau, aku udah makan. Tadi aku habis masak tuh aku udah beli pesan makan duluan, pesan makan nasi bakar, ayam serundeng, sayur asem. Jadi pas habis masak tadi aku langsung makan. Sebenarnya masih lapar sih, cuma aku nggak mau lagi, udah malam banget. Ini udah 10:30 di sini. Lagian handphonenya pun buat pesan makan pun dipakai buat ini, buat lipe. Kak pernah lihat kuyang nggak? Amin amin auzubillahi jalik. Udah mandi wajib mak, udah. Kak ngomong pakai bahasa sama. Ngomong apa be? Kita tuh be, ya Allah he. Tangape ada aja pertanyaan. Yang tadi nyuruh orang ngomong pakai bahasa Pontianak lah. Nah, itu nyuruh orang pakai ngomong pakai bahasa Sambas lah. Nah ngape? Mak Bu Leleng kemarin ngechat lagi, nggak ngechat lagi tadi dia pamitan. Beb, I'm on the way to airport right now, dia bilang dia mau atur jadwal, pokoknya jadwal libur yang panjang. Nanti dia bakal ke Bali lagi, dia mau bareng sama aku di Bali. Kayaknya aku paling in love deh sama dia. Soalnya baik banget, soft spoken. Inyan lah. Ngape dia dan bula? Puber kau yang mak, kok puber sih? Enggak lah, masih 40 tahun aku. Belum masuk masa puber, aku masih pantas untuk mencintai dan dicintai. Orang mana Gap? Ini orang UK, tapi dia tinggalnya di Singapura. Tinggal di Singapura, kerja di Singapura. Nggak ada foto-fotonya bareng dia yang ini. Belum pacaran. Belum ada foto bersama lah. Kalau udah pacaran baru ada foto bersama. Tenang sayang ya, emak kalian ini nanti kuolah dia ya. Konten makannya banyakin. Nantilah, aku lagi malas bikin konten. Capek kali ya. Masa sih nanti peres. Sial. Aku sambil tiduran aja lah ya. Capek aku duduk gini. Aku mau beli kursi guys, kursi buat live kayak gitu ya. Kursi yang gini loh, yang ada sadar-sadar bisa putar kayak gitu kan. 2.800.000 kursi itu. Beli nggak menurut kalian? Beli nggak sih? Kursi mirip gamer, iya mau beli kayak gitu. 2,8 harganya, yang bisa muter-muter. Jadi kayak Alku Live tuh kayak gini, terus bisa putar-putar kayak gini. Nah, bisa begini-gini dia. Kayak gitu. Beli ya, nantilah ya. Aku udah beli satu. Aku beli satu tapi yang murah, yang 1,6. Beli satu tapi untuk di butik. Untuk di butik, untuk di meja kasir pakai kursi itu. Jadi kalau misalkan kayak aku lagi di butik ya aku live-nya di butik gitu kan, sambil pakai kursi itu. Aku pengen beli buat di sini di kamar. Coy, ada lagu buat saya. Tetong kau mak terduduk ya. Tetong Pratunam tadi. Mau ya. Yang kedua udah gak Pratunam sayang. Jangan lantam ya. Beli nanti lah ya, insya Allah ya. Terbang dulu lah biar ku cairkan pakai uang TikTok aja ya. Karena beli untuk lab di TikTok, cairkannya pakai uang TikTok. Kalian terbang apa dulu kek gitu. Paus kek ya kan, mobil Ferrari kek kalian terbangkan. Langsung tuh besok langsung ku pesen tuh. Kalian pun mau lihat aku live tiap hari, terbang nggak mau. Masa aku harus pakai uangku pribadi? Iya kan? Masa aku pakai uangku pribadi beli buat apa? Buat nurutin kemauan kalian.
Iya, nggak mau aku pakai uang pribadi. Aku ya waktu pas bulan puasa ya aku live sebelum puasa kalau nggak salah. Iya sebelum puasa. Bulan puasa aku live di Igoy kan, live di Igoy. Kan anak-anak kan kalau udah puasa kan semua nyuruh aku ma live kayak gitu kan, live lah aku di Igoy. Tiap hari aku live, udah kayak gitu. Kalau nggak aku nggak live diserang mereka, aku di DM kan, mak live mak, kok kau belum live mak live mak, pokoknya kayak gitulah. Akhirnya pas aku live aku bilang kali ini nyuruh aku live aku bilang aku butuh meja makan loh, aku bilang beli meja makan ya hari itu. Iya tuh dia tahu, Dita tahu. Aku bilang kalian gak usah nyuruh aku live aku bilang kalian aku lo butuh meja makan, mak taruh nomor rekening katanya. Aku taruh nomor rekening. Aku dapat saweran 1 malam dapat 6 juta berapa gitu. Kan langsung besoknya aku beli meja makan. Habis itu disuruh pokoknya, tapi aku harus nurutin mereka live tiap hari aku. Mak, kemarin kita ketemu di toilet Beachwalk Tong Pewong kan aku, mak. Oh, kau yang mangkal di toilet itu. Lantam kau ya. Gak sopan kau gak mau negor aku. War-war yang lain ketemu aku sembah sujud loh. Sembah sujud aku kayak ini, aku kayak apa? Kayak malaikat India aku disembah mereka. Kau gak mangkal. Makanya aku bilang, aku cerita sama Monik. Aku bilang, tadi aku ada lihat war. Aku bilang, iya kan, di toilet kan, di gang-gang situ kan mangkal. Iya, aku bilang, emang dia tiap hari mangkal di situ katanya. Kau mangkal di toilet mall tiap hari. Cucok di situ mangkal di toilet, dapat temong. Dapat 4. Wih. Iya, PR sekali dapat 4. Aduh. Sanggup dia mangkal di situ. Mangkal di gang kalian mau tahu ke toilet, ada mall tuh Beachwalk kan. Kita mau ke toilet, itu gang, itu kan memang bule-bule semua kayaknya ke toilet kan. Dia mangkal di situ berdiri, telentik-lentik dia. Aku pas dari ngeliat gini, war ini, aku bilang dalam hatiku kan, menjong ini, aku bilang kayak gitu. Aku udah tahu nggak ada. Aku tuh nggak bisa ya. Kalian mau secantik apapun ya, dari jarak 1000 km tuh aku udah keciuman ada war nih, aku bilang. Terhendus, memang terhendus betul itu. Makanya aku bilang war ini nggak bisa. Kau mau secantik apa, mau Tong Pewong kayak apa, di depan mataku kau nggak bisa mau ala-ala Tong Pewong. Tetap aku tahu kau war. Radar ya mak, iya. Tapi anakku dulu Puput itu, ada ya anakku Puput, sebut pula namanya. Ada anakku dulu ya, aku kira dia pewong loh. Sampai dia kan minta antar aku buat tetong kan, pas udah berangkat mau ke Thailand. Aku udah di Thailand, terus dia nyusul kan, dia terbang sendiri kan. Jadi kita ketemu di Thailand. Terus pas udah kayak gitu kan, pas kita mau ke kamar, aku make sure lagi. Kau pewong kan? Aku bilang, enggak mak, aku war katanya. Aku war. Beneran? Aku bilang, kau war apa pewong? Aku bilang, war mak, bener sumpah aku war katanya. Kayak pewong. Sama anakku yang strawberry yang biasa terbang itu. Nah itu juga kayak pewong. Kayak pewong, gak ada celah. Kecil-kecilnya kayak pewong, mukanya kayak pewong, suaranya kayak pewong, badannya kayak pewong. War paling cantik siapa mak menurut Mak Gebi? Kalau cantik itu Luna, Princess Jessica, aku akui itu ya cantik ya. Luna, Princess Jessica. Temannya Una Dembler, ada temannya Una Dembler, tapi aku nggak tahu, aku lupa namanya. Aku pernah follow di Igoiku yang lama itu, yang ke BEM. Terus kita ketemu di Songkran di Thailand. Nah itu siapa namanya gitu, yang kayak Cina. Dita bukan mak, nggak tahu aku namanya siapa, kayak Cina pokoknya. Ada dia, cantik kayak pewong dia. Pokoknya teman Una. Bukan Ling.
Ling aku tahu, Ling C mah tahu aku, sekampung sama aku. Ling C itu mukanya nggak mukanya kayak pasaran apa cewek-cewek amoy-amoy Singkawang aja. Milen cantik nggak mah enggak, Milen serem. Milen serem, muka dia war. Milen cantik tapi cantik versi war. Kalau Luna, Princess Jessica itu mukanya cantik tapi cantik pewong. Kalau aku gimana mak? Kau siapa lagi tuh? Dena enggak? Dena kayak lekong. Diano cantik mukanya. Saja cantik banget. Keisha cantik, tapi Keisha cantik versi muka Latin. GG bohai mak. Cara bikin muka pewong gimana? Ingat ya sayang, kalian itu bukan tidak cantik, tapi kalian tidak ada uang, ya. Karena kalau kalian punya uang, kalian bisa menyulap muka kalian mau secantik apapun bisa. Jadi jangan pernah ngerasa, aku kayaknya aku nggak cantik, aku kurang cantik. Bukan kurang cantik sayang, kalian nggak punya uang, ya. Kalau kalian punya uang juga kalian semua bisa cantik. Kok udah deng anjing. Popo. Apa sih ah? Ntar ya, tiduran lah aku ah. Capek kali aku duduk kayak gini. Aduh, sumpah pegel kali. Pegel loh. Aku matiin lampu ah. Ah, kayak gini remang-remang. Cantik kayak gini remang-remang. Kan? Ya kan? Cantik kayak gini. Aku buka handukku dulu lah bentar ya. Hey. Oh. Apa sih? Udah ya, apa komen kalian ini? Udah nggak tap, udah nggak terbang. Komennya nyebutin war semuanya. Udah aku live ya, udah ya. Masih mau komen nggak kayak gitu? Udah aku live nih ya. Ini kalian tap dulu. Ih makasih loh ya Allah Cece. Thank you. Tolong anak yang war baru ya, tolong sopan ya. Nonton live Ma Ayam besar ini. Tolong ya terbangkan. Ya, buat war yang lontong ya. Tolong yang sopan ya, terbang ya sayang ya. Anak emak strawberry ada nggak di sini? Apalagi nyebong nak. Terbang tolong ya. Tolong pengertiannya. Debun cantik tapi cantik versi war. Gini loh guys, kita tuh war tuh ya ada yang cantik tong pewong. Tapi ada yang cantik tapi cantiknya cantik war. Kayak Milen tuh cantik tapi cantiknya cantik war. Luna tuh cantik cantik pewong. Nah, cantik pewong tuh kayak Luna. Itu cantik pewong. Marisa, nah Marisa tuh cantik pewong. Kok udun sih? Mak Rini, tapi Mak Rini biarpun kayak raksasa kayak gitu dia tong pewong loh. Dia sama mertuanya aja sampai sekarang tong pewong loh. Biarpun dia kayak raksasa kayak gitu. Kenapa ya? Makanya aku bilang, mak kau pakai duka lara apa mak? Aku bilang, nggak ada ya katanya. Nggak ada ya rumpi kata Mak Rini. Rumpi katanya. Kayak raksasa Mak Rini itu. Syum tapi tong pewong. Mertuanya nggak tahu dia war. Menikah loh dia loh.
Menikah dia di Perancis sana. Kalau aku cantik gimana mak? Kau cantik tong pewong nak. Cus nak terbangkan nak. Nah ini strawberry ini yang tadi ku bilang. Ku bilang dia tong pewong nggak ada celah ini anak. Makanya ku bilang kau nenong, kau harus nenong. Ku bilang kau ini udah cantik, suara pewong, badan pewong, kulit pewong, muka pewong, udah nggak ada celah, harus nenong. Maulan biarin aja dia jadi tim barbar dia. Tiap hari beleter terus apa jangan posting setiap hari bertahun-tahun. Ku bilang udah lama udah nenek-nenek pun ku bilang nimbrung aja. Nongpo jangan kau tanya. Nongpo itu cantik kali. Aku pengen ya kalau aku iya makasih ya. Kalau aku kayak Nongpoy cantik gitu ya, aku pun dapat laki pun yang kaya. Kayak Nongpoy gitu, lakinya kaya kali. Lakinya tuh kaya guys. Lakinya tuh mix Thailand Singapura. Jadi laki suaminya itu bener-bener, terima kasih. Suaminya Yosi, ya Yosi tuh cantik. Bisa dibilang sekarang Yosi itu Barbie-nya war di dunia. Yosi Rinrada, terima kasih ya. Iya kayak Nongpo itu ya, suaminya kaya banget. Suaminya itu pewaris tunggal ya kalau nggak salah. Pewaris tunggal apa gitu. Terus pewaris company besar. Laki Nongpo keong kali. Keongnya laki Nongpo itu. Apa sih ada puzzle gini ya. Kalau aku kayak cantikku kayak Nongpoy kayak gitu. Kayak Yosi juga lekongnya kaya.